Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Nah, sebelum kita mulai merenungkan berita firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian berikut ini. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan sebagaimana yang dimintakan kepada saya, yaitu dari Mazmur 42 ayat 6 sampai ayat 11 yang berbunyi demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku mengingat engkau dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra dalam saling memanggil dalam deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melanda aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku.
Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah tekanan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahku? Ayat 12 saya teruskan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Anda pernah punya pengalaman harus menghubungi yang namanya customer service atau layanan konsumen, ya layanan pelanggan, ya apa saja ya. Tapi mungkin paling sering kita menghubungi customer service itu biasanya urusannya dengan bank atau mungkin dengan penyelenggara atau provider layanan telepon, ya penyelenggara layanan telepon seluler. Nah, bagaimana pengalaman Anda menghubungi seorang customer service? Ya, pasti ada yang baik ya, yang cepat terhubung, lalu juga si customer service-nya ramah, helpful, sangat menolong. Dia dengan segera memfollow up apa yang kita butuhkan sehingga urusan kita beres. Tapi saya yakin pernah juga Anda pasti mengalami bagaimana menghubungi customer service yang ya pada akhirnya menimbulkan kekesalan ya. Misalkan Anda telepon tidak masuk-masuk ya berkali-kali, atau untuk sampai tiba pada customer service itu ada banyak sekali step atau langkah yang harus Anda lakukan ya. Tekan tombol ini, kalau Anda memilih bahasa Indonesia tekan 0, bahasa Inggris tekan 1. Kalau Anda pelanggan tekan 0, kalau Anda bukan pelanggan tekan 1. Kalau Anda pelanggan masukkan nomor identitas pelanggan Anda atau nomor kartu Anda atau nomor rekening Anda dan tekan tombol ini. Lalu kita harus memverifikasi jati diri ya, masukkan nomor telepon dan seterusnya dan seterusnya. Kadang-kadang ada proses yang sangat panjang sampai kita tiba di customer service. Dan kadang-kadang terjadi sudah sampai customer service, alih-alih masalah kita bisa terpecahkan, dia malah mungkin menyuruh kita atau meminta kita, oh coba Anda hubungi bagian ini. Kita dilempar-lempar ya ke bagian ini, ke bagian yang lain, nomor yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kalau kita menghubungi customer service, kita maunya cepat, segera ya, dapat jawaban, masalah selesai, beres. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kadang kita juga memperlakukan Tuhan seperti customer service. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, kita datang kepada Tuhan dengan segenap permasalahan kita dan memohon Tuhan segera membereskan masalah kita ya. Kita maunya begitu kita kontak Tuhan, seketika itu juga atau paling enggak ya besok lah ya, masalah kita selesai, kelar, pergumulan kita beres, yang sakit jadi sembuh, yang tidak punya pekerjaan besok dapat kerja, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu itu harapan yang wajar, normal, tetapi juga bisa menjadi tidak sehat. Ketika kita mengharapkan Tuhan itu selalu hadir, ada buat menjawab setiap pergumulan, permasalahan kita, buat memecahkan masalah kita, supaya kita hidup tenang, hidup enak, supaya kita tidak punya masalah lagi. Padahal saudara dikasih Tuhan, yang namanya masalah, pergumulan, kesulitan adalah bagian dari hidup ini. Tidak terhindarkan. Tidak mungkin kita mengalami hidup yang selalu senang, selalu gembira, selalu sukacita, tanpa kesulitan, tanpa pergumulan, tanpa masalah, tanpa sakit, penyakit. Kenapa? Karena kita ini adalah ciptaan. Sekalipun firman Tuhan di Kejadian mengatakan kita ini ciptaan yang baik, amat sangat baik. Tetapi kita adalah ciptaan yang tidak sempurna. Dan dalam ketidaksempurnaan itu pasti akan ada yang namanya defect, yang namanya kelemahan, kekurangan. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Nah kalau begitu, bagaimana kita harus datang kepada Tuhan? Apakah kita seperti tadi ya, customer yang
pelanggan yang menuntut customer service segera bereskan masalah kita. Ya. Masalahnya kalau Anda lakukan seperti itu, siapa kita, siapa Tuhan? Tuhan adalah yang Maha Kuasa, mau kita menuntut bagaimanapun, kalau Tuhan tidak mau memberikan yang kita mau, yaitu kuasa Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Di sini pemazmurnya bukan Daud, saudara. Dikatakan kalau di ayat satunya untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Ya, Anda harus tahu mazmur itu tidak semuanya ditulis oleh Daud. Ada banyak mazmur yang merupakan nyanyian ibadah dalam ibadah di Bait Allah, ibadah di belum ada Bait Allah zaman itu, ya zaman Daud, ibadah Israel. Dan apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini, pemazmur mengajak siapapun yang mendengarnya, yang bernyanyi nyanyian ini, yang mengalami pergumulan, yang bertanya-tanya di mana Allah? Ya, mengapa aku mengalami semua ini? Untuk ingat siapa kita dan siapa Allah. Kita ini kecil di hadapan Allah. Tetapi Allah adalah Allah yang penuh kasih setia. Di ayat 9 dia katakan, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu nyanyian doa kepada Allah kehidupanku. Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang penuh kasih setia. Sekalipun mungkin kadang kita merasa ia tidak hadir, tidak ada dalam setiap permasalahan, pergumulan kita. Tetapi pemazmur katakan, mengapa engkau tertekan dan gelisah? Berharaplah pada Allah, penolongku dan Allahku. Pemazmur meyakini Allah adalah penolongnya, Allah adalah Allahnya yang berkuasa atas hidupnya. Dan karena itu dia mau berharap kepada Allah. Apapun bentuk pertolongan yang Allah berikan kepadanya. Mungkin tidak seperti yang dia minta. Mungkin tidak seketika itu juga beres masalahnya. Bahkan mungkin masalah itu akan terus ada. Tetapi pemazmur meyakini, dan saya berdoa berharap itu juga yang menjadi keyakinan saudara sekalian, bahwa Allah akan tetap menolong kita. Bahkan ketika masalah itu seperti tidak pernah habis, tidak pernah berhenti, Allah menghadirkan kekuatan untuk menjalaninya. Saya ingat sebuah film yang sangat menarik. Sebetulnya bukan film Kristen, ya, film biasa, film populer. Judulnya Even Almighty. Ya, jadi tentang seseorang yang bertemu dengan Tuhan Allah sendiri, ya. Menariknya itu sebetulnya adalah film kedua. Film pertama judulnya Bruce Almighty. Tapi di dua film itu pemeran utamanya berganti, tetapi pemeran Allahnya tetap. Ya, kalau Anda tahu aktor yang namanya Morgan Freeman, aktor African American yang tinggi, besar, suaranya dalam, dan memang kayaknya cocok sekali dia memerankan personifikasi dari Allah itu, ya. Jadi saat di film Evan Almighty, Allah menjumpai, ya, atau alias Morgan Freeman itu bertemu dengan seorang perempuan, istri dari tokoh utamanya yang namanya Evan, yang bingung menghadapi suaminya yang katanya mendengar suara dari atau perintah dari Allah. Dia bergumul, lalu si Allah atau Morgan Freeman ini yang menyamar menjadi seorang pelayan di sebuah kedai makanan, ya, diner, menyapanya, apa yang kau gumuli, ya. Lalu dia katakan, aku bergumul gini, kenapa kok Tuhan tidak memberi jawaban? Lalu Allah alias Morgan Freeman itu mengatakan, bukankah kalau seseorang minta kekuatan, apakah Allah akan memberinya kekuatan atau justru memberikan berbagai tantangan sehingga ia bisa kuat? Apakah ketika seseorang minta diberikan kesabaran, apakah Allah akan memberinya kesabaran itu atau justru memberikan berbagai hal, tantangan yang lama-kelamaan bisa melatih kesabarannya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, saudara. Menarik sekali. Jadi Tuhan Allah adalah harapan kita, penolong kita, kata pemazmur. Barangkali apa yang Anda minta tidak
Anda terima seperti yang Anda minta. Tapi Tuhan Allah memberikan apa yang menurutnya terbaik. Sehingga Anda bisa menjalani setiap pergumulan, tantangan, permasalahan hidup Anda. Ketika kita merasa ingin dibebaskan dari masalah, Tuhan memberikan kekuatan untuk bertahan menghadapi berbagai permasalahan. Ketika kita berharap diberikan mujizat kesembuhan, Tuhan memberikan iman dan penyerahan diri untuk melewati semuanya dan banyak lainnya. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita selalu yakin, percaya dan berharap kepada Tuhan Allah, Allah dan penolong kita yang akan selalu menolong, memberikan apa yang terbaik seturut dengan karunia dan kehendak-Nya, bahkan melampaui apa yang sanggup kita minta. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati selalu. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah setiap tantangan, pergumulan kehidupan yang kami jalani, kami memiliki Tuhan yang senantiasa berjalan bersama kami. Tuhan yang memberi kekuatan, menemani, mendampingi, bahkan di momen-momen gelap, di momen-momen atau di saat-saat kami merasa tidak berdaya. Engkau berjalan bersama kami, menerangi jalan kami yang gelap, membimbing, menguatkan sampai kami boleh melewati setiap pergumulan. Karena itu biar kami belajar untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Biar kami belajar berjalan bahkan di lembah kekelaman bersama Tuhan. Dan kami boleh yakin, percaya bersama-Mu kami akan bisa melewati semua tantangan dan pergumulan kami. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara menjelang perayaan 80 tahun kemerdekaan negara Indonesia. Kami masih melihat banyak hal yang berjalan atau terjadi tidak seperti yang diharapkan. Masih ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga mempengaruhi atau mendatangkan kesulitan bagi orang lain. Kami masih melihat bagaimana mereka yang kecil, yang tidak berdaya, seringkali terabaikan haknya, seringkali mengalami persekusi dari mereka yang merasa diri lebih besar, lebih kuat. Biar dalam semuanya kami tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami sebagai keluarga, sebagai gereja, dalam setiap pergumulan yang kami alami, baik itu yang berat, yang ringan, yang rumit, yang sederhana, ajar kami untuk tetap percaya dan mempercayakan diri hanya kepada-Mu. Kami mau memakai juga waktu ini untuk menaikkan doa-doa pribadi kami. Kami mau memohonkan pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak bisa kami bagikan dengan orang lain, tapi kami percaya Engkau selalu mendengar. Inilah doa-doa kami ya Tuhan dalam doa pribadi kami. Demikianlah doa-doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik seturut dengan anugerah-Mu. Dan berilah juga kami hati yang mau selalu terbuka untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kami akan memulai hari ini, biar kami percayakan hanya dalam tangan kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Berbahagia